kita Aslab ya sebagai penjaganya lah. Jadi Gimana? Gini. Ayo. Mereka penjaga gawang sih. Enggak gawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat-sobat SI, kembali lagi di SI Talk ya. SI Talk episode ke-6, betul ya? Ke berapa? Ke-6. Ke-6. Dan hari ini kita pastinya dengan tema yang sangat-sangat asik. Sangat menarik dan juga bintang tamunya juga. Bintang tamunya juga pasti kredibel dong ya. Yang sangat bintang tamu, bintang racing team. iki lebokno iki. Enggak akan jawab lo. Oke. Langsung aja. Langsung saja. Temanya kita ini adalah eksplorasi peran dan tugas Aslab prodi kita, prodi sistem informasi. eksplorasi peran dan tugas Aslab prodi sistem informasi. Aslab itu apa, Mas? Asisten laboratorium. Labola. boleh. Asisten laboratorium. Dapat keliru. Tentu saja di sini kita juga sudah ngundang Aslabnya juga dong, Mas, ya. Iya. Aslabnya. Aslabnya juga. Langsung saja, ini dia Mas Sasriadi Batiar Farid. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Apa kabar? Kabar saya baik. Baik, Alhamdulillah. Kelihatannya lah. katanya lah. Oke. Sebelum kita masuk ya Mas ya Oke. ke pembahasan asisten laboratorium, mungkin Mas Batiar, ya benar ya panggilannya Mas Batiar? Oh ya, bisa dipanggil Mas Bahtiar. Bebas Atau lah saya Mas nanya. Mas Bah. Mas Bahtiar aja. Mungkin Mas Bah bisa menceritakan dulu bagaimana Mas tilak turu Ayo. Gini, Mas Batiar ini sebagai Aslab Ya. itu pasti ada alasannya dong sama tujuannya apa. Itu alasannya Mas Batiar nih gabung menjadi asisten laboratorium SI. Itu apa sih? Jadi untuk alasan saya gabung ke asisten laboratorium SI, ya pertama ya ingin mencari pengalaman di luar kelas lah. Karena ya kita tahu sendiri kuliah tuh tidak cuma hanya di kelas, tapi mencari pengalaman-pengalaman yang berada di luar kelas seperti itu. Oh iya. Itu untuk alasan utamanya lah. Berarti ada alasan yang lain dong. ya. Untuk alasan yang lain mungkin lebih ke kepo sih. Aslab nih ngapain nak sih? Aslab nih ngapain gitu. Nah, ya mungkin itu aja sih. Itu aja, oke. Soalnya kan saya nggak tahu Aslab nih ngapain ya. Biar tahu ya, Biar kita tahu. harus masuk lah seperti itu. Jadi alasan utamanya Mas Batiar tadi katanya ingin gimana sih kegiatan di luar kelas ya Mas ya? Di luar kelas. Cari Tapi kelas kita kan juga di laboratorium. Iya, kelas Iya. kita kan beberapa mata kuliah kan di laboratorium juga. Nah, Itu kan pastinya ada asistennya tadi gitu. Oke. mungkin saya melihat ketika mungkin orang masuk ke laboratorium itu cuma ya buat praktikum lah, buat memakai fasilitas. Nah, aku mikir yang menghandle dan mengkoordinasi lab ini siapa sih seperti itu. Makanya ketika waktu itu ada pendaftaran asisten laboratorium dan saya juga punya kesempatan untuk mendaftar ya udah jadi Akhirnya daftar saja. gabung. Ya gabung menjadi asisten lab seperti itu. Ngomong-ngomong daftaran nih, Mm-mm. emangnya kapan sih daftarannya? Semesternya semester berapa gitu? Kalau aku kemarin sih aku daftarnya di semester 3 akhir ya. Soalnya Sekarang kan semester udah semester 5. semester 5. Berarti udah dapet hampir setahun ya Mas. Ya hampir setahun lah. Memang satu periodenya tuh 1 tahun. Periode magangnya 1 tahun. Oh, jadi periode jadi asli setahun itu. Ya. Seperti itu. Untuk seleksinya dulu Mas gimana? Kan waktu daftar di semester 3. Mm-mm. Itu mungkin ada seleksinya. Mungkin untuk seleksi sih hanya Kalap mungkin ya yang tahu ya. Soalnya kan ketika itu ada pendaftaran Aslab. Di sana ya dikirimlah di grup Prodi SI official. Dan saya juga tertarik untuk mendaftar ya, di sana cuma mengisi form ya, tahu-taunya keterima aja seperti itu. Untuk seleksinya mungkin tidak tahu sih.
Oh, berarti eh mendaftar di Google Form itu tadi, kemudian untuk yang nyeleksi ya pihak Ya pihak ya dosen. labnya sendiri. Ya, labnya sendiri. Berarti itu kalap itu kepala laboratorium, Ya. laboratorium itu ya. Oke, oke, Oh oke. iya, Kalap. kalap. Iya, iya. Disingkat menjadi kalap seperti itu. Oh iya. Duh duit wake terus blonjo nang mall, ojo dicak blonjo kalap gua aku ngono. Bener Kilap. ya? Heeh. Kilap. Butuh anjen kalap, Pak. Anjen kalap. Enggak, aku enggak tahu kalimat kalap. Kalap. Mungkin kilap gitu kan habis Kilap lek maknai kilap. Terus kriteria apa sih yang dicari buat jadi aslab gitu? Kayak misalnya daftar nih, terus saya harus gimana supaya keterima jadi aslab? Kriteria-kriterianya apa Oh, aja alah. gitu. Mungkin ya kembali lagi kan seperti yang tadi untuk seleksinya kan kita dari pihak lab yang tidak tahu ya, kita hanya cuma mendaftar, tautannya kita diterima. Ya, pihak seleksinya juga kan dari bagian labnya itu sendiri. Nah untuk kriterianya ya mungkin dari pihak sana juga yang tahu. Tapi yang penting untuk aslab tuh yang paling penting tuh bertanggung jawab lah untuk apa yang sudah dimulai seperti itu. Jadi jika kalian sudah daftar aslab ya kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian mulai seperti itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung Ini jawab. udah daftar ya tanggung jawab. Jawab. Jadi nggak ada Mas kriteria di pendaftaran aslab itu berpenampilan menarik gitu nggak ada. Untuk kriteria khusus sepertinya tidak ada Oh, sih. nggak ada ya. Karena ya di Ya sini soalnya sampean nggak menarik Mas. Nggak. Ya, guyon Mas. guyon. iya, nggak maksudnya kan untuk kriteria khusus emang tidak ada. Kan soalnya kan di sini kan ya kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh bareng. Ya di sini mungkin dari pihak labnya tidak membatasi lah, jadi siapa aja boleh masuk seperti itu. Tapi untuk diseleksi ya hanya pihak lab saja yang tahu seperti itu. Oke. Kemudian kita kan selama ini saya sendiri kan bukan aslab ya Mas ya. Oke. Aslab dah. Saya mahasiswa biasa. Oh, mahasiswa biasa, Ya. bukan aslab juga. Bukan aslab juga. Kita ini kepo sih Mas. Hmm. Aslab itu tugasnya ngapain aja? Tugasnya itu ngapain aja, terus di laboratorium khususnya SI ya. SI. Khususnya SI itu ngapain aja gitu loh. Oke. Gimana itu? Jadi tugas asisten lab itu layaknya penjaga dapurannya lah seperti itu. Penjaga lab, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi di mana kita tuh tugas aslab tuh mencatat mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium, mungkin semisal ada kerusakan kita ya lapor ke atasan seperti itu. Itu mungkin untuk tugas kesehariannya ya. Untuk tugas-tugas yang lainnya mungkin seperti kemarin ada akreditasi kan SI. Nah, di sana pihak aslab diamanahi untuk ikut andil dalam berpartisipasi dalam akreditasi SI seperti itu. Jadi ya aslab mulai dari menyiapkan dokumen, menyiapkan praktikum dari setiap lab kan, soalnya setiap lab kan beda-beda kan praktikumnya kan seperti itu. Oh iya kan, Ya. prodi kita kan labnya banyak nih. Iya. Ada lab database, terus ada I3RC, I3RC, dan yang lain-lain lah. Dan setiap lab itu kan mempunyai proyek yang berbeda-beda kan seperti itu. Nah, kita di sana menyiapkan proyek yang sesuai dengan laboratorium itu sendiri. Oh, misalnya kalau lab database ya udah disiapkan sesuai dengan kebutuhan lab database itu. Ya, seperti itu. Kalau Mas Bahtiar ini dikasih amanah buat tanggung jawab lab apa? Saya sendiri ada di lab OSN atau MATLAB. OS and Networking Laboratory. Jadi di sana tuh tentang OS dan networking. Untuk proyeknya mungkin seperti IoT atau ya tentang jaringan-jaringan seperti itu. Jaringan internet gitu ya mungkin ya. Ya. Oke. Ya tugasnya seperti itu. Intinya ya kita aslab ya sebagai penjaganya lah. Jadi Gimana, Mas? Gini. Ayo. Itu lebih ke penjaga gawang sih ya. Enggak gawang ya. jadi ya kita menjaga lah, maksudnya menjaga dalam hal ya dari fasilitas dan yang lain-lain seperti itu. Ya. Berarti berat jadi ya tanggung jawabnya langsung fasilitas. Langsung fasilitas. Penunjang perkuliahan Iya. kita ini. Jadi kalau ada apa-apa juga dia yang bertanggung jawab juga. Buat nanti apa Mas? Kayak pemeliharaan juga berarti ya Mas? Ya, buat pemeliharaan, betul sekali Mas Farhan. Oke. Terus selama jadi aslab nih, Mas Bahtiar merasakan nggak manfaatnya jadi aslab itu apa? Ada nggak benefitnya itu buat Mas Bahtiar sendiri gitu? Kalau benefitnya sih banyak.
Contohnya Banyaknya ini nggak meyakinkan Mas. Nah, contohnya apa ini? contohnya Oh, dapat baju. dapat baju. Ya, salah Baju. satu ya dapat seragam lah dari Nggak punya baju hadir apa? Kok join Aslab? Tujuan Asep supaya dapat baju aja gitu. Enggak. Maksudnya kan salah satu dari sekian banyak Nggak, benefit. tolong buat teman-teman kita nanti kasih rekening di bawah buat sumbangan ke, memang kasihan sekali sih dia join Aslab buat Dapat baju. dapat baju aja. Rip sandang pangan. Enggak. Ya untuk benefit yang didapatkan oleh Aslab banyak. Ada beberapa privilege juga yang tidak didapatkan oleh non Aslab seperti itu. Jadi untuk benefitnya sih ya jelas lah, kita udah pasti dapat pengalaman, relasi dan juga sertifikat yang dimana itu pasti akan berguna di hari-hari yang akan mendatang seperti itu. Jadi dimana kita ya untuk pengalaman berkontribusi bekerja sama dengan tim ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ikut apa ya, Akreditasi tadi itu ya. ikut akreditasi tadi. Jadi kan tidak semua orang kan bisa ikut andil ya, dalam benar. mensukseskan akreditasi seperti itu. Jadi untuk benefitnya ya itu tadi lah, dan juga aku sudah sebutkan di awal bahwa Aslab itu mendapatkan privilege yang tidak didapatkan oleh yang non Non Aslab. Aslab. Oke. Kepo gak? Apaan? Apa contohnya? Contohnya apa ini? contoh. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nggak serius. Mau tahu banget lah coba. Mau tahu banget ya. Ya, yang pertama lah, kita bisa menikmati fasilitas lab tanpa harus izin seperti itu. Dan itu dimana tidak didapatkan oleh non Aslab. Oh iya. Dan harusnya, soalnya non Aslab ketika ingin menggunakan fasilitas di dalam laboratorium itu sendiri, ya harus izin. Salah satunya harus izin ke Aslab seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa menikmati lah fasilitas secara bebas seperti itu. Dan juga untuk privilege lain di SI kita kan punya salah satu lab yang namanya lab research. Jadi Oh, lab iya. research itu Oh. tidak boleh dimasukin. Kok dimasukin apa ya, Mas? Di apa ya? Masuk ke dalam Iya. lab. Jadi, Research. ya Selain karyawan dilarang masuk. Karyawan. di SI itu kita punya lab research di mana itu tidak boleh, hanya Aslab aja yang boleh masuk seperti itu. Jadi non Aslab nggak boleh. Jadi di sini Aslab punya ruangannya tersendiri lah di kampus. Ada ruang khusus. Berarti Aslab. misalnya aku mahasiswa biasa Ya. mau masuk ke lab research nih, Ya. walaupun sudah izin itu nggak boleh. Mungkin Atau- kalau udah izin boleh, tapi harusnya di lab research tuh ya hanya Aslab aja. Soalnya di sana kan emang bukan tempat untuk pembelajaran kan, emang tempat buat nyimpan server dan buat Ya. emang buat riset, buat penelitian Penelitian. seperti itu. Yang Oh. dimana biasanya yang make itu hanya dosen sama Aslab seperti itu. Jadi di luar dua itu tidak boleh. Berarti mungkin kalau Heeh. kita ya Mas ya, untuk kita mahasiswa itu mungkin di lab aja. Lab Iya. aja. Lab aja lab. Kalau kita mau masuk lab riset kita harus ngisi Google Form. Daftar Aslab dulu. Oke, Ya, jadi seperti itu. Untuk benefitnya banyak lah. Benefitnya banyak juga kan. Kembali lagi ada privilege yang didapatkan oleh Aslab yang tidak didapatkan oleh non Aslab seperti itu. Oke. Kemudian gini Mas, jadi Aslab kan menurut Mas Batiar ini adalah hal yang baru kan ya Mas ya. Jadi mungkin hal apa maksudnya yang Mas Batiar baru sadari ketika join Aslab, ketika jadi Aslab? Yang aku sadari ya, yang baru aku sadari ketika Iya. menjadi Aslab. Ternyata jadi Aslab tuh seru lah. Jadi soalnya aku di awal aku mikir jadi Aslab tuh bakal ya banyak tanggungan lah, bakal ya repot terus. Ternyata ya santai. Setelah aku masuk jadi Aslab, ternyata santai dan ngalur. Maksudnya untuk job desk-nya gak seberat itu. Itu Jadi yang masih- yang baru aku sadari lah Masih ketika aku menjadi Aslab. masih aman lah Ya menurut masih Mas Batiar. aman. Jadi enggak terlalu sibuk sih. Itu yang baru aku sadari ketika aku menjadi Aslab. Berarti jadi Aslab itu kemungkinan untuk mengganggu proses kita selama perkuliahan itu kecil gitu ya, kemungkinannya kecil gitu ya. Kecil sekali. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Soalnya benar-benar nyantai banget gitu Mas ya. Oke. Soalnya kan emang Aslab kan dari prodi juga ya Mas ya. Ya otomatis Iya, kan prodi kan mungkin juga memikirkan Aslabnya itu Oh sendiri iya kan ya. sih.
dinaungi prodi dan fakultas seperti itu. Terus ini juga Mas, tadi kan hal baru kan yang Hmm. disadari oleh Mas Bahtiar ini. Katanya Mas Bahtiar juga tadi seru, Hmm. asik dan enjoy, santai gitu ya. Ya, santai. Tapi pernah nggak ada satu poin terberat selama jadi aslep? Wah. Satu pengalaman lah Wah, yang terberat gitu, ada nggak? ada sih. Ada. Ada. Boleh Jadi, disebutkan. Kan saya sebagai aslep nih, saya kan mempunyai tanggung jawab terhadap laboratoriumku sendiri seperti itu. Jadi kan harusnya laboratorium ini digunakan semaksimal mungkin, ya digunakan semaksimal mungkin lah, dimana ya tidak dibuat untuk hal di luar pembelajaran seperti Pembelajaran itu. atau perkuliahan gitu ya. Hal terberatnya ketika menjadi aslep, ketika mungkin kita melihat teman kita sendiri menggunakan fasilitas lab tidak sesuai Dengan kebutuhan mungkin. seperti itu. Oh. Nah, di sana kan masuk ke masa fase-fase dilema lah, di mana kita di sisi lain punya tanggung jawab terhadap lab itu sendiri, dan di sisi lain ya kita ya gak enak mau negur teman sendiri kan seperti itu. Tapi ya di sini balik lagi seperti di awal kan saya menjadi aslep kan mempunyai tanggung jawab terhadap lab itu sendiri. Jadi mau gak mau ya kita harus Profesional dong. profesional dong. Hmm. Soalnya kan ketika kita menegur seseorang itu tidak semua responnya itu baik seperti itu. Seperti contohnya pernah saya ngomong ke teman, kalau PC-nya sudah selesai dipakai itu dimatikan. Nah, itu ya ada respon baik lah, ada yang respon, oh iya Mas Bahtiar makasih, dan ada juga respon alah aslep sosokan seperti itu. Ya. Ya, Oke, itu hal kepada temannya Mas Bahtiar. Yang merasa bilang seperti itu Rinio ayo tak Hmm. tapuk cangkelmu gini. Kok iso? Jelengno api-api kok ngelunjak. Oh. Titenono ta iku, omaku tak Sherlock iku, tenang ae. Enggak gini, kepada temannya Mas Bahtiar yang sudah dibilangi ya, dinasihati lah. dinasihati dengan baik tapi responnya jelek. Ingat, listrik itu mahal. Hmm. Barang-barang lab kita itu branded dan mahal juga. Kalau rusak, kalau mau tanggung jawab silakan sih. Nah, Gitu ya. dan ini juga Mas yang hal terbesar ketika menjadi aslep itu ketika ada fasilitas yang hilang lah di dalam aslep seperti itu. Kan kadang ada orang yang menggunakan fasilitas lab loh, kok enak, terus masuk tas seperti itu, terus dibawa pulang. Nah, itu ketika kita ngecek barang-barang lab, terus ada yang hilang, kita kan kebingungan nih. Lah, Nih mouse yang harusnya 32 kok sisa 30 gitu, kok sisa 31, kok ada yang hilang, terus kita harus nyari dulu kan. Kita nggak boleh lah ngejudge seorang langsung, jadi kita harus nyari dulu di lab, mungkin ada yang mindah-mindah mouse seperti itu. Terus setelah kita cari emang nggak ada, nah di situ kita bingung lah gimana mikir gimana cara mengembalikan mouse ini. Tapi ya biasanya kalau emang ada kehilangan kita lapor ya ke atasan, ke kalap. Tapi ya insya Allah bakal diganti lah sama fakultas seperti itu. Fakultas. Cuma ya minta tolong lah teman-teman yang suka memakai fasilitas lab sampai ke rumah, ya jangan lagi lah. Soalnya ini memberatkan kita sebagai aslep seperti itu. Kasihan teman-teman. Mereka itu udah ngecek berapa lab aja itu buat Banyak, lab memastikan kita itu banyak gitu loh. Terus supaya- satu lab juga itu kan device-nya juga bagus-bagus semua itu Iya. Mas, bagus-bagus semua dan mahal mungkin ya. Mahal. Mungkin karena mahal enak dibawa pulang. Enak. kok enak. Iya biasa nih gak tahu tuku barang larang. Nek barang larang, nek barang mahal kaget digomule. Katut. SDM rendah umumnya. Soalnya Oke. kan yang dimarahin tuh kita nanti. Gimana labnya kok nggak dijaga seperti itu? Padahal kan kita sudah jaga, cuma kan itu di luar kemampuan kita lah. Dimarahin kan? Dimarahin, ya udah, gua juga dimarahin kok. Lanjut. Gini, itu kan ada sisi yang membuat keberatan ya Mas Iya. Bahtiar kan merasa oh ini hal yang berat buat aku. Selama mengalami proses yang berat itu pernah nggak merasa ada penyesalan join ke aslep? Penyesalan ya. Itu penyesalan sepertinya
tidak ada lah. Soalnya ya Bohong. dilihat dari benefit yang sudah kita dapat dan privilege yang kita dapat juga, itu banyak sekali lah. Dan mungkin analoginya seperti ini Mas, aku analogikan saja ya. Jikalau mungkin bisa kembali ke masa lalu dan diberi pilihan untuk mendaftar Aslab atau tidak, mungkin saya akan mendaftar lagi seperti itu. Saking enaknya Aslab. Saking enaknya Aslab. Enak sekali menjadi Aslab. Walaupun ada tantangan dan ujian berat itu tadi, Tapi dari tantangan itu memang benefit yang didapat sangat sangat oke ya Mas ya. Jadi benefit yang besar juga mendapatkan tantangan yang besar pula. oh oke. Seperti itu. Kemudian setelah join Aslab itu sendiri, yang tadi kan katanya benefitnya banyak, privilege-nya juga banyak. Oke. Pernah nggak merasa ada perkembangan diri dari join Aslab itu sendiri? Bahasanya keren, bahasa kerennya ya, self improvement. Yes. Oh, self improvement. Self Jadi improvement. kayak pengembangan diri yang aku dapatkan ketika join Aslab. Setelah Iya, setelah join join, Aslab. ya. Setelah join Aslab mungkin ya di sana aku belajar lah mungkin bagaimana cara kerja tim, terus bagaimana berinteraksi sama dosen. Soalnya kan ketika kita masuk join Aslab, nah interaksi kita kan nanti bakal banyak sama dosen seperti itu. Nah, untuk interaksi sama dosen kan nggak bisa los-losan kayak ngomong sama teman seperti itu kan. Nah, di sana ya untuk ya kita belajar lah berkomunikasi, bagaimana berinteraksi, terus bekerja sama tim, dan mungkin itu aja sih. Mungkin kayak gitu. Mungkin itu aja. Mungkin ini Mas Farhan ada pertanyaan mungkin ini terakhir ya dari kita ya. Ya. Apa? Itu kan tadi Mas Batiar udah panjang lebar nyeritain tentang jelasin tentang Aslab ini ya, asik, tantangannya asik. kayak gini, Ya, Tapi benefitnya juga banyak. benefitnya banyak gitu. Ya. Terus kita nanti bisa belajar untuk berkomunikasi dengan tim, dengan dosen gitu ya. ya. Nah, ada nggak nih pesan-pesan buat calon asisten lab selanjutnya? Pesan-pesan ya. Ya. Mungkin buat adik-adiknya ya, Mm-mm. yang sekarang lagi semester 3 gitu. Ada nggak pesan-pesan? Pasti ada lah. Pasti ada. Jadi pesan saya untuk calon Aslab yang bakal mendaftar ya. Calon Aslab yang bakal mendaftar ya, pertama jangan ragu untuk join bagian dari asisten lab. Ya. Soalnya ya sudah saya ceritakan di awal bahwa kita mendapatkan benefit yang banyak, terus berdapat pengalaman, relasi, dan yang lain sebagainya. Itu intinya kalian jangan ragu lah untuk daftar. Dan kalian soalnya gak bakal rugi, ikut Aslab tuh gak bakal rugi, seperti itu. Untuk yang kedua, semoga bisa bertanggung jawab lebih lah, bisa menegur kakak-kakak, teman maupun adik-adiknya seperti itu ketika menggunakan fasilitas lab yang tidak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Untuk yang terakhir, ya semoga bisa lebih baik dari kami lah. Amin. Kami kan kami dari asisten lab angkatan ketiga lah. Ya semoga yang angkatan selanjutnya bisa lebih baik. Oke. Berarti gini juga Mas ya, kan tugasnya Aslab itu kan mengingatkan juga teman-teman, mungkin teman-teman yang menyalahgunakan lah bahasanya ya, menyalahgunakan fasilitas lab itu. Teman-teman Aslab mengingatkan. Ya mengingatkan dan sekaligus menegur. Ya. Tapi kalau bisa juga Aslab itu jangan sampai mengingatkan. Artinya teman-teman semuanya harus punya kesadaran diri dong ya. Teman-teman betul. semua di prodi SI ini harus punya kesadaran diri dong. Kalian juga udah mahasiswa ya Mahasiswa. teman-teman ya. Jangan sampai Aslab yang mengingatkan, tapi dengan kesadaran diri kalian yang harus jalan. gitu. Harus bisa lah untuk mengingatkan dirinya sendiri. Oh iya, aku pakai fasilitas kampus untuk belajar. Ya. Jangan dibuat lain-lainnya. Jadi Ya. bagaimana nanti fasilitas ini yang menyupport kuliah kita harus ikut memelihara. Memelihara juga. Jadi kita juga udah memelihara fasilitas kampus. Terus tugas Aslabnya juga semakin ringan juga. Terus ya saling mutualisme gitu lah ya. Ya. Mutualisme. Oke, mungkin ini ada lanjut dari
ini. Mungkin mau kasih satu pesan lagi lah untuk Boleh. Boleh silakan, Boleh. silakan, Langsung. silakan. jadi satu pesan lagi untuk calon aslep yang bakal mendaftar di tahun sekarang ya, bakal mendaftar di tahun sekarang untuk generasi keempat. Jadilah contoh yang baik lah. Jadi kan tugas aslep kan di sini kan menegur, Ya. mengingatkan dan yang lain-lain sebagainya kan. Mm-mm. Nah, di sana kalian jangan jadi contoh buruk lah. Jadi kan semisal kan laboratorium itu harusnya digunakan sesuai kebutuhan akademik seperti itu, kebutuhan praktikum dan yang lain-lain. Ternyata aslepnya sendiri ngegame lah, Oh, menyalahkan ya, wewenang. menyalahkan wewenang seperti itu. Memang kalian dapat privilege lebih di sini. Kalian bisa bebas menggunakan fasilitas. Cuma maksimalkan ya fasilitas itulah, maksimalkan privilege dan jangan disalahgunakan seperti itu. Tetap sesuai dengan selaras dengan tujuan. Tujuannya Ya. juga terus juga menjaga Iya. nama baik juga kan ya. Ya. Ya, Menjaga nama baik kan, masa kalau misalnya jadi aslep tapi ngegame dipakai PC-nya kampus gitu kan Ya, juga. nggak sesuai dengan peruntukannya gitu Mm-mm. benar Mas ya. Oke, lanjut mungkin ini sesi terakhir Mas Farhan. Sesi terakhir sesi terakhir. Ini kita kan di Instagram Himaprosif membuka Q&A. 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 Terus ada beberapa pertanyaan. Terus ini ada pertanyaan dari teman kita tadi sudah terjawab. Kita Sudah belum tanya, terjawab. sudah terjawab ya. Itu tentang apa aja tugasnya asisten, terus Dan wewenangnya wewenangnya apa apa, aja. Tadi gitu. sudah dijawab sama Mas Fatyar. Oke. Terus ini ada mungkin satu aja terakhir ya. Satu Aja terakhir ini agak, menurut saya ini pertanyaannya agak aneh sih ya. Ini kok Boleh. ngapain ditanyain, kita nggak usah baca Nggak usah baca namanya, langsung aja ke Oke. Ya, pertanyaannya. pertanyaannya ini, laboratorium SI ada kayak gelas takar atau botol reaksi gitu nggak Kak? Kelas takar Nah, soalnya kan atau botol biasanya reaksi. Kan laboratorium gitu ya. ya, laboratorium. Oh iya iya, Paham, takar paham, gini. paham, ya. paham. Kita kan SI. Ya, Kok nggak ada kayak kerangka tubuh manusia gitu. Iya. kan. Ya, walaupun namanya laboratorium kan kita laboratorium sistem informasi. Iya. Gimana sih, Ing? Malah saya yang jawab ini, Mas. Iya. Ya pertanyaannya tidak salah. Pertanyaan memang tidak salah. Ya. Soalnya kan seseorang bertanya itu muncul dari ketidaktahuan. Oh. Tidak apa-apa, sebodoh-bodohnya pertanyaan itu lebih baik daripada yang tidak bertanya seperti itu. Nah, mungkin saya jawab ya. Apakah ada gelas sama apa tadi? Gelas takar atau botol reaksi gitu betul, ya, saya ya, kan ya. berinteraksi. Jawabannya tidak. Soalnya kan kita menyesuaikan dengan prodi kita lah. Memang untuk gambaran besar kita laboratorium itu seperti kayak yang ada mikroskop, Iya. ada kerangka tubuh manusia, Ya. terus ada buat Cairan ya, kimia-kimia. cairan nuklir dan Nuklir. ya seperti itu. Ya selesai kan. Ya. Ya, saya- Iya. Mungkin kayak gelas terus botol reaksi kerangka itu mungkin teman-teman kita yang di prodi sebelah mungkin Mas Farhan ya. iya. Teman-teman kita yang Mungkin di ada prodi. yang di labnya biologi, mungkin ya. Nah, Kalau kita kan khususnya di sistem informasi itu lebih fokus ke PC Isi. yang di dalamnya sudah ada aplikasi pendukung nah, sesuai laboratorium masing-masing gitu Ya. ya. Misalnya kalau kita Di- lab database ya. itu sudah ada isinya kayak mungkin Post- SAM, Postgre Postgre gitu ya. MySQL dan yang MySQL lain-lain. gitu. Oh iya ya. Soalnya kan kalau pertanyaan seperti itu kita harus kembali lagi ke definisi apa itu laboratorium kan. Mm-mm. Laboratorium kan sebuah ruangan yang menyediakan alat, emang menyediakan alat untuk membantu praktikum dan lain-lain. Tapi kan itu menyesuaikan. Tidak semua semisal laboratorium biologi, apakah di dalam ada PC? Kan belum tentu. Belum tentu. Ada. Belum tentu, Mas. Maksudnya ya kan kita menyesuaikan lah. Ah. Apakah di lab biologi itu bakal ada Postgre. ya, ada Postgre kan nggak mungkin. Bakal ada aplikasi-aplikasi yang nggak kepake Ya, dan juga ya. ada mungkin kalau di SI itu di SI cuma ada lab ada PC aja ya. Iya, Ada di PC. SI itu laboratoriumnya cuma ada PC aja. Ya. Cuma di PC-nya untuk tiap-tiap laboratorium setahu saya yang pindah-pindah lab Ah. itu aplikasinya beda-beda, nyesuaiin Ya. sama Nyesuaiin sama labnya. Iya. Soalnya kan buat apa kita menginstal aplikasi mungkin seperti yang tadi database ya. Kita database kan butuh Postgre, MySQL dan yang lain. Terus kita install ke laboratorium OSN nih yang Iya. di dalamnya butuh mungkin kayak virtual machine dan yang lain-lain, Wireshark dan yang lain-lain lah. Dan ya buat apa? Kan gitu kayak seperti pemborosan lah dan Ah. juga di sini kita maksimalkan
lab juga kan memaksimalkan fasilitas agar ya bagaimana PC ini bisa maksimal lah, tidak ada pemborosan di sana seperti itu. Oke. Pemborosan dari hal memori dan yang lain-lain seperti itu. Jadi mungkin itu aja ya Mas Iya. Farhan, itu sudah sangat menjawab Sangat juga. menjawab semua, dan pertanyaan di Q&A yang muncul di Q&A sudah terjawab di sebelumnya yang Sebelumnya juga ya. sesi Oke. sebelumnya. Oke, mungkin Mas Batiar terima kasih banyak sudah mau hadir Terima di kasih SI Talk banyak. di pembahasan kita soal ASLab, Asisten Lab ini yang sangat dapat manfaatnya juga Iya, kita juga dapat manfaatnya, kita jadi tahu apa itu asisten lab, tugasnya ngapain aja, ternyata dapat privilege. Ya, ternyata Dapat benefit juga yang dapat nggak benefit tidak yang sedikit banyak gitu. juga. Oke, Mas Batiar, terima kasih. Oke. Semangat kuliahnya sekarang semester 5. Yeah. Semangat kuliahnya. Terima kasih. Sukses terus, Sukses terus. lancar selalu. Lancar selalu, sehat selalu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau hadir, mau nontonin kita tentang pembahasan ASLab ini. Iya. SI Talk episode 6. Episode ke-6 Terima kasih, sampai jumpa di episode SI Talk lainnya yang gak kalah menarik lagi topiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.